Hai semuanya, welcome to my channel. Hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and like. Episode 40, Catatan Medis. Malam itu suasana di tengah kota sangatlah tentram. Dari jendela kaca besar di sebuah kamar apartemen mewah, pemandangan lampu-lampu kota terlihat sangat memukau. Di basement, mobil hitam milik Sinta berhenti di area parkir. Ia tak sendiri. Arman tentu selalu menemaninya. Kali ini tak hanya Arman, tetapi dua orang lelaki kepercayaannya juga turut ada di mobil itu. Cukup mengerikan. Kedua lelaki sangar itu ditugaskan untuk menjaga seorang perempuan yang tampaknya telah disandera oleh Sinta. Mereka duduk di kursi belakang kemudi. Kalian harus berhati-hati. Tunggu aba-aba dariku. Baru kalian bawa gadis ini ke lantai 20. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Sinta memerintah kedua lelaki yang saat ini berada di antara Nela. Mereka mengangguk mengerti. Arman, kamu ikut denganku. Sinta kemudian bergegas keluar dari mobil dan pria itu mengekor di belakangnya. Sinta tersenyum puas saat menerima informasi bahwa Raska telah berhasil melakukan transaksi dengan baik malam ini. Ia sudah bisa membayangkan keuntungan yang begitu besar berpihak padanya saat ini. Percaya dirinya cukup besar untuk merayakan kemenangannya. Tampaknya wanita itu tak berniat melepaskan Nela, meskipun Raska sudah menyelesaikan tugasnya. Sementara Nela saat ini tak bisa berbuat apa-apa, mengingat mulutnya yang ditutup dengan sebuah lakban besar dengan kedua tangan yang terikat. Mirisnya, sebelum itu ia sempat dibuat tak sadarkan diri. Bukan karena dilecehkan, melainkan mempermudah jalan Sinta untuk segera menyerahkan perempuan itu pada pria bernama Jordan. Siang tadi, Nela yang sedang sendiri di rumah dikejutkan dengan kehadiran Sinta di tempatnya. Benaknya langsung teringat bahwa wanita itu sepertinya sangatlah mencurigakan belakangan ini. Bu Sinta, ada apa ya? Nela tampak gugup dan cemas, sedangkan wanita itu terlihat santai dan tenang. Hai Nela, apa kabar? Sapa wanita itu dengan tersenyum hangat. Bukannya tenang, justru hati perempuan yang disapanya semakin gusar dan merasa aneh. Kemudian Nela menilik ke arah pagar depan dan melihat Arif dan Joko sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Matanya melebar dengan mulut yang menganga melihat hal itu. Sudah jelas itu bukan pertanda yang baik. Degup jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi dengan kedua anak buah Raska itu cukup menjelaskan bahwa kedatangan Sinta saat ini pasti dengan tujuan yang benar-benar tidak baik. Apa yang Anda lakukan? Nela melangkah mundur saat wanita itu ternyata tak sendiri. Tiba-tiba muncul di balik pagar depan, dua orang lelaki bertubuh besar menghampiri mereka. Sinta menyeringai tipis sembari menoleh ke arah dua orang lelaki yang diduga adalah anak buahnya. Dengan gerakan yang cepat, dua lelaki itu segera mencekal kedua sisi lengan Nela yang hendak melarikan diri, hingga membuat kerusuhan di ruang tamu itu. Mereka berhasil membuat Nela kehilangan kesadaran dengan membekapnya menggunakan kain tipis yang sudah dicampuri oleh obat bius hirup. Mereka berhasil membuat Nela kehilangan kesadaran dengan membekapnya menggunakan sebuah kain tipis yang sudah dicampuri dengan sebuah obat bius hirup. Beberapa waktu kemudian, Ningsi baru saja tiba di rumah. Ia tersentak saat melihat Arif dan Joko masih tak sadarkan diri di pos penjagaan. Sebelumnya, ia sudah menelpon Nela dan Ambar, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Ia terheran saat melihat keadaan rumah itu benar-benar sepi. Bahkan suasana di ruang tamu itu sangat berantakan seperti habis kemalingan. Cepat-cepat ia kembali menghubungi Ambar. Beruntungnya, sambungan telepon itu pun langsung diterima oleh majikannya. Halo, iya Bi, maaf saya baru aktifkan handphone. Ada apa ya? Ucap Ambar dalam sambungan telepon. Nyonya, Mbak Nela nggak ada di rumah. Ruang tamu juga kok berantakan banget ya, kayak habis kemalingan. Terus itu, Arif sama Joko juga pingsan di pos depan. Dengan napas terengah-engah, Ningsi berusaha menjelaskan keadaan di rumah itu saat ini. Ambar termangu sejenak, masih tak mengerti apa yang disampaikan oleh asisten rumah tangganya itu. Bibi nggak bercanda kan? Aduh, mana sempat saya bercanda dalam keadaan kayak gini Nyonya. Saya serius. Nyonya mendingan sekarang cepat pulang. Saya kok jadi takut ya. Ningsi mulai gemetar ketakutan.
Oh, oke. Saya langsung pulang kalau gitu. Amber tampak resah, membuat Alex yang sedang berkutik serius di laptopnya kini mendongak dan menatap wanita itu yang terlihat gusar. Ada apa? Tanya Alex. Nela nggak bisa dihubungi nih. Amber berdecak kesal saat sambungan teleponnya tak kunjung mendapatkan balasan. Ia pun melanjutkan. Lex, Ningsi bilang Nela nggak ada di rumah. Arif sama Joko juga nggak bisa dihubungi. Katanya mereka pingsan. Kita langsung ke rumah aja deh ya. Aku tiba-tiba punya firasat gak enak. Alex mengernyit. Setelah kurang lebih 2 jam ia fokus pada layar laptopnya karena sedang menjalankan aksinya untuk mendapatkan sebuah informasi penting mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Amber dan keluarganya. Tampaknya kini sudah ia dapatkan. Ada apa, Lex? Amber menoleh pria itu, menatap heran. Nela disandra, kata Alex dengan pelan dan hati-hati. Kemudian ia melanjutkan. Wanita bernama Sinta yang melakukan itu semua. Amber melebarkan mata. Ia sangat tercengang setelah Alex kemudian memperlihatkan sebuah foto Nela yang sedang dalam awasan wanita bernama Sinta itu di dalam mobil. Tidak sulit bagi Alex untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat privasi itu. Ia ahli dalam bidang demikian. Gimana ini bisa terjadi? Apa kamu sudah tahu siapa dia sebenarnya? Amber gelisah. Alex mengangguk pasti. Sinta Wicaksono adalah otak dari human trafficking. Selain itu, dia memiliki bisnis besar di bawah tanah. Rekan bisnis besarnya adalah Edward dan Jordan, pria asal Jerman dan Amerika yang juga melakoni hal serupa. That's why dia sangat menginginkan Nela selama ini. Gadis yang masih perawan lah yang selalu menjadi incaran orang seperti mereka. Dan mantan suamimu juga terlibat di dalamnya. Seru Alex. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Amber, kemudian melanjutkan. Karena gadis seperti itu dilelang dengan harga yang sangat besar. Amber masih bergeming, mendengarkan dengan serius setiap ujaran Alex. Hatinya merasakan gemuruh yang mulai menggelegar, mulai mengerti suatu hal. Kalau sejauh ini tampaknya Sinta memang hanya ingin menjebak Nela. Soal Adia, ia memang sudah menduganya sejak awal. Hanya saja saat itu ia dan Randy belum mengetahui dengan siapa Adia bekerja sama untuk hal ini. Amber membuang napas kasar. Persetan sama rekaman musik. Alex menghela napas dan membalas. Ya, semua itu hanya settingan. Kemudian benak Amber teringat suatu hal yang tak kalah penting. Wait, kalau tentang studio musik itu adalah kebohongan, terus apa yang diucapkan Raska tempoh hari soal teknisnya di tempat Sinta? Amber mengerutkan alis teringat akan ucapan Raska yang juga adalah rekan bisnis Sinta di salah satu studio musiknya sebagai penyewa jasa teknisi. Tapi karena semua itu hanyalah settingan, lalu apa hubungan pria itu dengan Sinta sebenarnya? Alex menatap lurus Amber yang tampak kebingungan. Ekspresi pria parubaya yang masih tampan itu pun cenderung gusar. Ia seperti menyimpan sesuatu yang belum diketahui oleh Amber. Namun keadaan semakin rumit, membuatnya mau tidak mau harus mengatakan hal yang sebenarnya. Amber, aku tahu ini pasti nggak mudah. I'm so sorry. Tapi aku harus bilang ini semua sama kamu. Raska adalah tangan kanan Sinta dalam setiap menjalankan bisnis gelapnya. Seperti sebuah sambaran petir di siang bolong, Amber terkejut nyaris jantungnya mau melompat keluar rongga dadanya. Ia bungkam dengan mata yang membelalak. Alex sudah bisa membaca bagaimana benak Amber dalam menanggapi informasi itu. Namun faktanya tak seburuk dugaan Amber. Kemudian Alex kembali melanjutkan. Dia memang melakoni bisnis haram itu, tapi dia tidak terlibat soal prostitusi atau sejenisnya. Dari informasi yang aku dapat, Raska memang tidak pernah mau campur tangan jika menyangkut perdagangan manusia. Tugasnya pada Sinta hanyalah sebagai transaksional dalam jual beli barang dan obat-obatan secara ilegal. Just it. Amber memejamkan mata. Tak terasa, tiba-tiba buliran bening lolos dari sudut mata. Ada sedikit kelegaan mendengarnya. Setidaknya seseorang yang sudah ia anggap sebagai anak itu tidak setega itu melakukan pekerjaan yang dapat merugikan dan membuat orang lain menderita. Wanita itu masih bungkam, tak tahu harus berkata apa. Sekuat apa ia berusaha untuk tetap tegar, tetapi nyatanya ia tak sekuat itu. Amber mulai terisak. Terlalu banyak yang terjadi belakangan ini.
Setelah perceraiannya dengan Adia, kepergian Randy, kehadiran Raska yang ternyata adalah orang yang terlibat dalam bisnis kotor, membuat benak Amber terasa penuh. I feel you, Amber. I will tell you something else. Alex menarik napas dalam sebelum kembali mengatakan sesuatu yang penting lagi pada Amber. Entah apa alasannya, Adia mundur dari misi besar itu. Sedangkan Raska saat ini sedang berjuang melindungi Nella. Satu kalimat yang diucapkan oleh Alex berhasil membuat Amber menghentikan isakan tangisnya. Ia menatap lekat pria di hadapannya, mencari jawaban lain atas pertanyaan yang tak sanggup ia utarakan. Namun, Alex cukup cerdas untuk menebak apa yang ada dalam benak wanita itu. Awalnya, Sinta memang bekerja sama untuk mendapatkan Mela melalui Adia. Tapi saat ini mantan suamimu itu sepertinya tidak lagi terlibat. Lalu, Sinta menawarkan kesepakatan dengan Raska untuk misi itu. Bukan hanya imbalan yang diberikan, melainkan ancaman. Sinta nampaknya dengan sengaja ingin mencurangi Raska dan rekannya yang lain. Amber masih tak tahu harus berujar apa. Rasanya semua ketakutan selama ini ternyata terjadi juga. Tak disangka, keluarganya dikelilingi oleh kejahatan. Saat ini hanya Alex yang dapat ia mintai bantuan untuk mengusut masalah itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sinta saat ini sudah berada di depan pintu kamar apartemen milik seseorang yang penting baginya. Segera ia dipersilakan masuk, namun Arman menunggu di luar. Lebih tepatnya, ia berjaga di sana. Wanita itu melangkah penuh percaya diri ke arah seorang pria bertubuh tinggi tegap, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Mungkin kisaran usianya sekitar 35 tahunan. Pria berwajah Eropa itu hanya berdiri di arah jendela kaca besar dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana panjang. Hi handsome, I miss you so much. Sinta menyapa hangat pria itu sembari merentangkan tangan. Tetapi respon lawan bicaranya hanya terdiam dengan ekspresi datar. Enough. Suara bariton pria itu berhasil membuat langkah Sinta terhenti. Senyum di wajahnya memudar melihat ekspresi dingin pria itu. Biasanya pria itu pun selalu menyambut hangat kedatangan tamu wanitanya. Entah mengapa, Sinta merasa pertemuannya malam ini tampak sedikit berbeda. Pria itu terlihat sangat dingin dan cenderung acuh. Ada apa, Jordan? Aku kan sudah tepati janjiku malam ini untuk bertemu denganmu dan membawa gadis itu untukmu. Sinta terheran melihat sikap pria yang ternyata adalah Jordan, rekan misinya untuk mendapatkan Nella. Pria bernama Jordan itu tersenyum tipis, kemudian berbalik badan dan menoleh sesaat ke arah Sinta yang sedang berpangku tangan. Ia berjalan menuju meja bulat di sebelah sofa besar dan menuangkan wine ke gelasnya. Ada cacat? Tanya Jordan cepat. Sinta melebarkan senyuman kemudian menjawab. Masih mulus tanpa cacat sedikit pun. Are you sure? Jordan menatap dengan tatapannya sedikit tajam dan sinis. Sinta menautkan kedua alis kemudian berkata, Yeah, I'm sure. Kenapa ya? Malam ini kamu agak sedikit aneh, Jordan. Apakah ada yang salah? Pria itu duduk di sofa sembari melipat kakinya. Kemudian dengan santai berkata, Aku hanya memastikan saja kalau kamu menepati janjimu dengan baik. Aku juga berharap kamu masih ingat apa saja kesepakatan kita tentang gadis itu. Aku tidak lupa. Bahkan kalau kamu tidak percaya, aku bisa langsung membawanya ke hadapanmu. Seru Sinta. Membuat Jordan sontak menggerakkan telunjuk kirinya memberikan kode agar wanita itu tetap pada tempatnya. Aku sudah tahu gadis itu. Jordan menaruh gelas wine-nya di meja. Kemudian kembali bersandar di sofa. Cantik sih. Dilihat dari wajah dan tubuhnya memang tidak ada cacat sedikit pun. Tapi aku gak paham, kenapa kamu bisa sepintar itu mengelabui aku? Sinta terdiam sejenak, melirik ke arah lain untuk mencerna pernyataan Jordan yang sangat membingungkan baginya. Sorry, maksud kamu apa ya? Sinta mengernyit. Jordan menatap tajam ke arah Sinta dengan tangan kirinya merogoh saku jas abu-abunya. Kemudian mengeluarkan secarik kertas dan melemparnya tepat di wajah wanita itu. Sinta pun dengan sigap menangkap kertas itu dan membukanya. Dengan perlahan sembari bergantian menatap Jordan yang saat ini sudah berdiri di hadapannya. Matanya membelalak saat melihat sebuah pernyataan yang tertulis di kertas tersebut. Bahkan berulang-ulang kali ia membaca dan menganalisis lebih dalam apa maksud dari selembar kertas
yang sepertinya adalah hasil dari sebuah catatan medis seseorang. Apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Sinta mulai gemetar saat melihat hasil catatan medis itu. Kemudian ia menatap Jordan yang tampaknya sudah geram padanya. Listen to me, Jordan. Aku nggak tahu soal ini, tapi belum sempat melanjutkan perkataannya, Sinta terlonjak kaget saat Jordan langsung berbalik badan dan melempar gelas itu ke sembarang arah, hingga mengeluarkan sebuah suara yang sangat gaduh dan nyaring. It's a fucking... Kamu mau membodohiku? Kamu mencurangi aku dengan menjual gadis yang memiliki penyakit menjijikan itu. Jordan mulai naik pitam. Sinta pun tampak panik dan bingung. Kata-kata yang ingin terucap pun terasa berat di mulutnya. Ia tak menyangka dengan apa yang baru saja ia lihat itu. Sebuah catatan medis atas nama Nela yang menyatakan bahwa perempuan berusia 21 tahun itu sedang mengidap penyakit HIV/AIDS. Pantas saja Jordan begitu marah besar padanya. Tak mungkin ia menjajakan gadis yang berpenyakitan dalam bisnisnya itu. Bukannya menguntungkan, justru akan membuatnya rugi besar. Entah dari mana ia mendapatkan hal itu. Tapi yang jelas satu kesepakatan besar yang telah ia jalani dengan Sinta kini dibatalkan mentah-mentah. Ini pasti ada yang salah, Jordan. Percayalah sama aku. Nela itu masih perawan. Gak mungkin dia terkena penyakit itu. Ini pasti salah. Sinta terus mencari pembelaan. Namun pria itu tak lagi percaya padanya. Ada banyak kemungkinan seseorang bisa terinfeksi suatu penyakit meski masih perawan sekalipun. Hasil catatan medis itu tak mungkin bohong, pikirnya. Jangan kamu bawa gadis itu ke hadapanku. Aku batalkan semua bisnis kita. Tandas Jordan membuat Sinta semakin tercengang. Kenapa kamu bawa-bawa bisnis kita yang lain? Ini hanya kesalahan dari sebuah catatan medis palsu, Jordan. Come on. Kita bisa periksa ulang. Aku jamin hasil terbaru pasti tidak sama dengan yang di kertas ini. Sinta terus meyakinkan. Sekali pengkhianat, tetap pengkhianat, balas Jordan. Pria itu tidak mungkin mempunyai waktu lebih hanya untuk mengurus catatan medis seseorang yang sudah tidak penting lagi baginya.